Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Septiana dengan NPM 192200053. Di sini, saya akan menyampaikan materi dengan judul Dinamika Kelompok yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Ainun Heiriyah SPD MPD Cons. Ada 4 daftar bahasan. Yang pertama yaitu pengertian dinamika kelompok, yang kedua tujuan dinamika kelompok, yang ketiga manfaat dinamika kelompok, dan yang keempat unsur-unsur dinamika kelompok. Yang pertama, pengertian dinamika kelompok. Istilah dinamika kelompok berasal dari bahasa Inggris yaitu dynamics, yang berarti mempunyai gairah atau semangat untuk bekerja. Di sisi lain, dinamika berarti adanya interaksi, saling mempengaruhi dan ketergantungan antara anggota kelompok satu sama lain secara timbal balik di antara anggota kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. Dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang teratur dari 2 individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis secara jelas antara anggota yang satu dengan yang lain. Dinamika kelompok menguraikan kekuatan-kekuatan yang terdapat dalam situasi kelompok yang menentukan perilaku kelompok dan anggotanya. Dinamika kelompok merupakan sinergi dari semua faktor yang ada dalam suatu kelompok. Artinya, merupakan pengarahan secara serentak semua faktor yang dapat digerakkan di dalam kelompok itu. Dengan demikian, dinamika kelompok merupakan jiwa yang menghidupkan dan menghidupi suatu kelompok. Prayitno, 1995-23. Pengertian dinamika kelompok merupakan suatu metode dan proses yang bertujuan meningkatkan nilai kerjasama kelompok. Ini berusaha menumbuhkan dan membangun kelompok yang semula terdiri dari kumpulan individu yang belum saling mengenal satu sama lain menjadi satu kesatuan kelompok dengan satu tujuan, satu norma, dan satu cara pencapaian yang disepakati bersama. 2. Tujuan dinamika kelompok. Tujuan dinamika kelompok ada 4. Yang pertama, meningkatkan proses interaksi antara anggota kelompok. Yang kedua, meningkatkan produktivitas anggota kelompok. Yang ketiga, mengembangkan kelompok ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya. 3. Manfaat dan fungsi dinamika kelompok. 1. Membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. Bagaimanapun manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. 2. Memudahkan segala pekerjaan. Banyak pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan orang lain. 3. Mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga selesai lebih cepat, efektif, dan efisien. Pekerjaan besar dibagi-bagi sesuai bagian kelompoknya masing-masing atau sesuai keahlian. 4. Menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat. Setiap individu bisa memberikan masukan, berinteraksi dan peran yang sama dalam masyarakat. 4. Unsur-unsur dinamika kelompok. Unsur-unsur dinamika kelompok disebut juga dengan variabel atau dimensi dinamika kelompok. Unsur-unsur dinamika kelompok terdiri dari 1. Tujuan kelompok. Tujuan kelompok dapat diartikan sebagai gambaran yang diharapkan anggota yang akan dicapai oleh kelompok. Tujuan kelompok harus jelas dan diketahui oleh seluruh anggota. Untuk mencapai tujuan kelompok tersebut, diperlukan aktivitas bersama oleh para anggota. Hubungan antara tujuan kelompok dengan tujuan anggota bisa A. Seluruhnya bertentangan, B. Sebagian bertentangan, C. Netral, D. Searah, E. Identik. Dengan demikian, bentuk hubungan A tidak menguntungkan dan bentuk hubungan D adalah yang paling baik. Tujuan kelompok dirumuskan sebagai perpaduan dari tujuan individu dan tujuan semua anggota kelompok. Tujuan kelompok yang efektif harus mempunyai aspek-aspek sebagai berikut. 1. Dapat didefinisikan secara operasional, dapat diukur, dan diamati. 2. Mempunyai makna bagi anggota kelompok, relevan, realistis, dan dapat diterima dan dapat dicapai. 3.
Anggota mempunyai orientasi terhadap tujuan yang telah ditetapkan. 4. Adanya keseimbangan tugas dan aktivitas dalam mencapai tujuan individu dan kelompok. 5. Bersifat menarik dan menantang serta mempunyai resiko kegagalan yang kecil dalam mencapainya. 6. Adanya kemudahan untuk menjelaskan dan mengubah tujuan kelompok. 7. Berapa lama waktu yang diperlukan oleh suatu kelompok untuk mencapai tujuan kelompok. 2. Kekompakan kelompok. Kekompakan kelompok merupakan tingkat rasa untuk tetap tinggal dalam kelompok. Hal ini yang berupa loyalitas, rasa memiliki, rasa keterlibatan, dan keterikatan. Ada 6 faktor yang mempengaruhi kekompakan kelompok, yaitu A. Kepemimpinan kelompok. Kepemimpinan kelompok yang melindungi menimbulkan rasa aman dapat menetralisir setiap perbedaan. B. Keanggotaan kelompok. Anggota yang loyal dan tinggi rasa memiliki kelompok. C. Nilai tujuan kelompok. Makin tinggi apresiasi anggota terhadap tujuan kelompok, kelompok semakin kompak. D. Homogenitas anggota kelompok. Setiap anggota tidak menonjolkan perbedaan masing-masing, bahkan harus merasa sama, merasa satu. E. Keterpaduan kegiatan kelompok. Keterpaduan anggota kelompok di dalam mencapai tujuan sangatlah penting. F. Jumlah anggota kelompok. Bila jumlah anggota kelompok relatif kecil, cenderung lebih kompak dibandingkan dengan kelompok dengan jumlah anggota besar. Sedangkan faktor yang meningkatkan kekompakan kelompok adalah kesepakatan anggota terhadap tujuan kelompok, tingkat keseringan berinteraksi, adanya keterikatan pribadi, persaingan antar kelompok, adanya evaluasi yang menyenangkan, dan adanya perlakuan antar anggota dalam kelompok sebagai manusia bukan mesin. 3. Struktur kelompok. Struktur kelompok adalah bentuk hubungan antara individu-individu dalam kelompok sesuai posisi dan peranan masing-masing. Struktur kelompok harus sesuai atau mendukung tercapainya tujuan kelompok yang berhubungan dengan struktur kelompok, yaitu A. Struktur komunikasi. Sistem komunikasi dalam kelompok harus lancar agar pesan sampai kepada seluruh anggota. Pada gilirannya, kelompok menjadi tidak kompak. B. Struktur tugas dan pengambilan keputusan. Pembagian tugas harus merata dengan memperhatikan kemampuan peranan dan posisi masing-masing anggota. Dengan demikian, seluruh anggota ikut berpartisipasi dan terlibat, sehingga dinamika kelompok harus semakin kuat. C. Struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan. Kedinamisan kelompok sangat erat dengan kecepatan pengambilan keputusan. Selain harus jelas siapa yang mengambil keputusan dan ketidakcepatan atau kelambatan pengambilan keputusan menunjukkan lemahnya struktur kelompok. D. Sarana terjadinya interaksi. Interaksi di dalam kelompok sangat diperlukan, sedangkan dalam struktur kelompok harus menjamin kelancaran interaksi. Kelancaran interaksi memerlukan rencana. Contoh ketersediaan ruang pertemuan kelompok dapat menjamin kelancaran interaksi antar anggota. 4. Fungsi tugas kelompok. Fungsi tugas adalah segala kegiatan yang harus dilakukan kelompok dalam rangka mencapai tujuan. Secara keseluruhan, fungsi ini sebaiknya dilakukan dengan kondisi menyenangkan. Dengan kondisi yang menyenangkan dapat menjamin fungsi tugas ini dapat terpenuhi. Klasifikasi fungsi tugas yaitu A. Koordinasi. Berfungsi sebagai koordinasi untuk menjembatani kesenjangan antar anggota. B. Informasi. Berfungsi memberikan informasi kepada masing-masing anggota. C. Prakarsa. Berfungsi menumbuhkan dan mengembangkan prakarsa anggota. D. Penyebaran. Berfungsi menyebarkan hal-hal yang dilakukan kelompok kepada masyarakat atau lingkungannya. E. Kepuasan. Berfungsi untuk memberikan kepuasan pada anggota. F. Kejelasan. Berfungsi menciptakan kejelasan kepada anggota seperti tujuan dan kebutuhan anggota. 5. Mengembangkan dan pemeliharaan kelompok. Mengembangkan dan membina kelompok dimaksudkan sebagai usaha mempertahankan kehidupan kelompok. Kehidupan berkelompok dapat dilihat dari adanya kegiatan.
yaitu A. Mengusahakan atau mendorong agar semua anggota kelompok ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan kelompok. Dengan demikian, rasa memiliki kelompok dari para anggotanya akan tinggi. B. Tersedianya fasilitas. C. Mengusahakan atau mendorong menumbuhkan kegiatan agar para anggota bisa ikut aktif berperan. D. Menciptakan norma kelompok. Norma kelompok ini adalah sebagai acuan anggota kelompok bertindak. E. Mengusahakan adanya kesempatan anggota baru, baik untuk menambah jumlah maupun mengganti anggota yang keluar. F. Berjalannya proses sosialisasi. Untuk mensosialisasikan adanya anggota baru, adanya norma kelompok, adanya kesepakatan, dan sebagainya. 6. Suasana kelompok. Suasana kelompok adalah keadaan moral, sikap dan perasaan bersemangat atau apatis yang ada dalam kelompok. Suasana kelompok yang baik bila anggotanya merasa saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan bersahabat. Faktor-faktor yang mempengaruhi suasana kelompok adalah A. Hubungan antar anggota. Hubungan yang mendukung adalah hubungan yang rukun, bersahabat, persaudaraan. B. Kebebasan berpartisipasi. Adanya kebebasan berpartisipasi, berkreasi, akan menimbulkan semangat kerja yang tinggi. C. Lingkungan fisik yang mendukung. 7. Efektivitas kelompok. Efektivitas kelompok adalah keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas kelompok dalam mencapai tujuan. Semakin banyak tujuan yang dapat dicapai, semakin banyak keberhasilan. Anggota kelompok akan semakin puas. Bila anggota kelompok merasa puas, kekompakan dan kedinamisan kelompok akan semakin kuat. 8. Tekanan kelompok. Tekanan pada kelompok dimaksudkan adalah adanya tekanan-tekanan dalam kelompok yang dapat menimbulkan ketegangan. Dengan adanya ketegangan, akan timbul dorongan untuk mempertahankan tujuan kelompok. Tekanan kelompok yang cermat dan terukur akan dapat mendinamiskan kelompok, bila tidak justru akan berakibat sebaliknya. 9. Maksud terselubung. Maksud terselubung adalah suatu tujuan anggota kelompok yang terselubung atau ditutup-tutupi, atau sengaja tidak diberitahukan pada anggota lainnya dalam melakukan suatu aktivitas tertentu dalam kelompok, karena tujuan sebenarnya dari anggota kelompok berlawanan dan bertentangan dengan tujuan kelompok yang telah disepakati bersama. Kesimpulan. Dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang teratur dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis secara jelas antara anggota yang satu dengan yang lain. Dinamika kelompok menguraikan kekuatan-kekuatan yang terdapat dalam situasi kelompok yang menentukan perilaku kelompok dan anggotanya. Pengertian dinamika kelompok merupakan suatu metode dan proses yang bertujuan meningkatkan nilai kerjasama kelompok. Ini berusaha menumbuhkan dan membangun kelompok yang semula terdiri dari kumpulan individu yang belum saling mengenal satu sama lain menjadi satu kesatuan dengan satu tujuan, satu norma, dan satu cara pencapaiannya yang disepakati bersama. Tujuan kelompok merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh kelompok. Tujuan perlu memberi arah pada kegiatan dan memberi kerangka bagi pengambilan keputusan yang rasional tentang jenis dan jumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh kelompok yang menjadi kriteria pengukur kemajuan. Tujuan dinamika kelompok ada 4. Yang pertama, meningkatkan proses interaksi antara anggota kelompok. Yang kedua, meningkatkan produktivitas anggota kelompok. Yang ketiga, mengembangkan kelompok ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya. Baiklah, itu saja penjelasan materi dari saya dengan judul Dinamika Kelompok. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.